وإليه قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله مدخلان فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنى رواه النسائي وابن ماجه الحديث أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang telah diamanahkan kepada kita. Malam ini izin Allah kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang Allah terima. Nanti di antara kita baca semoga Allah berikan ketenangan kepada hati dan pikiran kita. Amin. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan doa dan hajat kita, serta Allah bekali kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Hadirin para jamaah sekalian, minggu lalu kita bahas satu hadis dari sahabat Muthalib bin Abdillah bin Syahir yang beliau bercerita menggambarkan bahwa beliau suatu waktu pernah melihat Nabi Muhammad SAW yang sampai dadanya bergetar, menangis yang sampai segan, menangis yang beliau sampai dia bergerak apa ya gitu. Orang-orang sini bilang nangis segan, nangis yang sampai terseduh-seduh. Jadi kalau di hadis dikatakan seperti air yang mendidih yang berbola-bola, minal buka daripada tangisan. Ulama menyatakan beliau yang sholat seperti itu di antara alasannya dikamali makrifatihi bi rabbih, karena kesempurnaan pengetahuan beliau akan Allah Ta'ala, karena tahu siapa yang ada di hadapan. Itu karena ketidaktahuan dia sehingga dia nggak bisa menghargai siapa yang ada di hadapan. Maaf, barangkali kalau kita belum pernah merasakan khusyuk dalam sholat karena kita tidak mengenal. Kalau tahu mengenal cuma kulitnya doang yang kita belum tahu isinya. Nah, saudara jangan main sangka, Ustaz nggak bisa lihat, saya juga sama. Mengenai khusyuk ilmunya masih ada, tetapi agak sulit untuk mempraktekannya. Kenapa sulit? Sebab pengetahuan kita akan Allah Ta'ala itu nggak sedalam apa yang diharapkan oleh Allah. Kulitnya doang, nggak dalam. Ya kayak hujan aja, apa yang rendang gelas pas, karena dia nggak tahu siapa yang ada di dalam. Kalau begitu supaya kita yang kita lakukan itu jauh dari khusyuk, jangankan kenikmatan, ketenangan aja udah kita dapetin. Ya, maaf kalau mau jujur-jujuran, kalau mau jujur, kita berasa tenang kalau supaya ada masalah dulu supaya kira-kira masalahnya kita hadapinya tenang atau enggak? Kayaknya kan biasanya nggak ada perubahan, habis bayar padahal habis bayar, pulang dari masjid masih pusing aja, pulang sekolah masih pusing aja. Itu artinya bahwa jangankan kenikmatan sholat, ketenangan sholat aja jarang kita dapetin. Bertamu tapi kita nggak merasakan rumahnya, bukan komikanya. Gak usah, kalau gitu udah lah, gak usah sholat, percuma gimana? Ya sholatnya enggak khusyuk, enggak ada enggak percuma. Yang disyaratkan dalam sholat cuma ngerjain rukun, ngerjain sunnahnya, sunnah apa, bukan ngerjain khusyuk. Khusyuk posisi lain bisa, silakan, nggak bisa, nggak apa-apa, yakin aja sekali. Ya sampai dalam sekalian lah, percuma gimana? Orang kerja nggak ada pahalanya, orang kerja nggak ada gajinya, kan kita nggak kerja sekalian. Saudara kerja nggak digaji, kan benar nggak kerja sekalian. Ngapain kerja? Itu ilmu dunia.
dan keagungan hanya milik Allah. Jadi pujian itu. Ditambah lagi Nabi makin merasa kagum saat Allah menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu bagaimana kita merasa nikmat, bagaimana kita merasa takjub. Kita ke rumah orang besar itu kan melewati beberapa pintu. Gerbang pertama security yang buka. Kedua ada asisten rumah tangga membantu buka keluar. Ketiga baru lagi datang mobil motor. Baru keluar. Katakan kita diminta kehambalan sama Pak Prabowo. Pak, ntar sore ke rumah saya Pak Prabowo. Di Prabowo jam 9 aja kita jam 4. Kita berangkat dari sini jam 2, jam 3 santai. Begitu kita sampai di gerbang rumah Pak Prabowo, Assalamualaikum. Beliau depan pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Gimana? Bagaimana rasanya? Orang besar yang kita bukan satpam kan? Itu langsung orang RI 1. Wah, dia apa kabar? Dari rumah berapa? Katanya apa itu? Jujur saya kata dia. Itu bagaimana ketakjubnya kita disambut orang besar? Ya. Beda kalau yang Assalamualaikum sama security bukan. Ya masih biasa security sekelas sama kita. Masuk rumahnya membantu itu membantu sekelas sama kita. Nawarin kopi teh apa sekelas sama kita. Jadi kalau Allah yang jawab sama Nabi gak kebayang kayak apa katanya. Dan singkat cerita Nabi bilang gini, ya Allah, Nabi yang dia minta, ya Allah, saya pengen kenikmatan yang saya rasakan malam ini dirasakan oleh umat saya. Saya nggak mau senang sendirian. Ini teladan. Waktu kita lagi banyak nikmat, pernah nggak kita doain tetangga kita untuk mendapatkan kenikmatan yang sama? Ada orang nih nganterin durian sama kita, durian lontong. Pernah nggak kita doa, ya Allah, sebagaimana Kau berikan saya nikmat dikasih durian lontong, tolong ya Allah besok atau lusa berikan tetangga saya kesempatan untuk makan durian lontong seperti yang saya makan malam ini. Itu pernah doa tetangga begitu kan? Dapat nikmat doa tetangga pernah nggak? Baru-baru lagi doanya yang kita kasih. Artinya kita belum sampai ke level yang Nabi pernah bilang bahwa ya Allah saya pengen kenikmatan yang saya rasakan dirasakan oleh umat saya, bukan saya doang. Saya ini punya umat di bumi. Saya nggak mau nikmatan cuma saya bisa rasakan. Artinya Nabi yang pengen kenikmatan itu kita rasakan. Oh begitu ya, mau iya ya. Kalau yang begitu ya memang ada perintahnya sebaik. Jadi judulnya dialog bukan Muhammad, aku perintahkan umat untuk sholat. Ingat dan Nabi yang minta, tapi mintanya bukan saya, mintanya ini kenikmatan dalam saya. Lalu ini kita harus semuanya perintah yang hebat, kudu dijemput. Kalau Ta'ala yang lain cukup Jibril yang datang, cukup kurir yang datang, perintahin puasa, perintahin zakat, perintahin ini itu, lepas sembahyang, Nabi yang dipanggil. Itu mah kata kita. Tapi yang sebenarnya terjadi, Nabi pengen kenikmatan itu dirasakan sama kita. Maka kata Allah, sembahyang. Baik, kalau pengen nikmat yang seperti yang dirasakan. Kalau selama ini kita belum merasakan kenikmatan, karena memang kita belum sampai ke makom kesempurnaan pengetahuan akan Allah. Jadi bahasa level tunggal, ya, level tunggal. Tapi kalau jangan kita merasa enggak. Nah, terus itu lalu. Lanjut. Wa'an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali bin Abi Thalib beliau berkata, kana li min Rasulillah madkhalan. Saya keberadaan saya di sisi Nabi itu
Terus yang kedua, Nabi menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib. Artinya udah mantu kan anak, mantu yang anak juga. Sehingga beliau suatu waktu bertanya Ali, saya masuk ke rumah Nabi. Assalamualaikum. Nabi lagi sholat. Beliau udah gak jauh Waalaikumsalam, dia berdua. Gitu doang. Ali masuk. Ini jadi sampai kita ke orang lain. Ini Ali ke rumah Nabi, berarti Ali ke rumah mertuanya. Rumah mertua, rumah orang tua. Kita ke rumah orang tua kita nih, kita udah keluarga, rumah orang tua satu tahun. Assalamualaikum. Nggak ada yang jawab. Itu pulang atau masuk? Masuk. Masuk lah rumah orang tua kita. Wah, mak kita lagi nggak ada lagi pulang lagi, nggak mungkin. Masuk. Masuk. Karena itu rumah kita juga. Nah, jadi Ali gimana aja, nggak pakai minta izin masuk. Itu rumah orang tua atau rumah saudara dekat yang sekiranya memang dia bukan mahram kita. Ya, bukan mahram. Dia mahram kita, adik kita, abang kita. Assalamualaikum. Nggak dijawab, masuk aja rumah abang, rumah adik. Nggak pakai izin lagi, nggak mengapa, sebab dia adalah saudara kita. Tapi yang jadi permasalahan adalah Nabi mengizinkan masuk dengan dehem. Pertanyaannya, dehem itu batalan sholat. Kita enggak. Kenapa enggak? Dehem kita sering banget ya, ada nyangkut sini. Itu dehem namanya. Imam yang lalu baca surat, ada yang nyangkut di tenggorokannya. Dia dehem nggak turun juga tuh, yang turun sampai gatal tenggorokannya. Dia boleh menyerahkan posisi imamnya ke imam yang paling depan. Isyaratnya bagaimana? Mundur, dia mundur, buat 3 langkah, nanti yang depan bakal maju. Ihdinas shiratal mustaqim. Enggak ketemu juga tuh, kagak turun juga. Udah, dia mundur aja. Daripada sholat itu agak sempurna, dia mundur. Mundur aja, jangan balik badan, mundur aja gitu mundur. Tadi yang depan apa? Ihdinas shiratal mustaqim. Lanjutin. Itu kalau imam dia, artinya apa? Dia itu nggak batalin. Tapi bukan ucapan, dia bukan omongan. Artinya bahwa DM itu nggak batal sembahyang. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, istihbab tawassul bainal aqrabi wal ashab. Disunahkan menyambut persaudaraan kepada keluarga dan teman-teman. Ini ada yang bersilaturahmi. Ini satu hal yang nggak boleh kita lupa. Kalau ada saudara yang datang, teman kita yang datang, dia nggak nenteng apa-apa, nggak bawa apa-apa, nggak bawa dulu, nggak bawa kue. Kita lihatlah dia datang ada tentengan. Apa yang dia tenteng? Rahmat Allah dia tenteng. Maka kalau ada orang, lu lenggang aja, ya lenggang, berani apa? Nah, dia nggak tahu. Orang yang ada bakal bilang, Pak, saya nggak lenggang, ada yang satu yang saya tenteng, tapi nggak lihat apa. Saya nggak rahmat Allah. Kedatangan saya mengantarkan rahmat dari Allah SWT, dan pulangnya saya menjadi penyebab mengampuni dosa Allah. Kira-kira mau rahmat mau jadi setengah kilo? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Nenteng juga rahmat. Jadi mereka bawa apa? Korek, pokoknya enggak korek itu. Artinya kadang-kadang kita mandangnya dengan lahirnya, padahal dia datang itu nenteng rahmat, cuma nggak kelihatan. Ya, jadi sunnah sambung silaturahmi kepada keluarga, sunnah. Terus yang kedua, sahabat wal ashab. Caranya biziarati wal ijtima, dengan
Sebab ditanya, setiap orang datang ada keperluan dia biasanya, ini kok tumben datang tamu rumah tetangga, ada apa yang ditanya? Kalau kita bilang enggak, usah tamunya aja, ketinggian kayak itu kita kalau gitu, ya. Apalagi dia bilang sengaja ada mengatakan rahmat, waduh, hebat banget kita. Nanti kurang rahmat, ada yang kurang rahmat, kayak kita bagian rahmat. Karena itu kalau kita nggak sempat kita tangga, nggak ada alasan tangga, begitu dia tahlilan, begitu tahlilan tuh 50 orang, berarti kita silaturahmi udah 50 tetangga kita. Yang begitu tuh yang dibenci sama saudara kita yang sebelah, dikatakan ada dasarnya, bukan masalah ada dasarnya, itu manfaat banget buat kehidupan kita bermasyarakat. Manfaat udah nggak ke masjid jamaah, ngaji kagak datang. Ya, oke gelap-gelap, lu mengatakan karena itu kita jadi sunnah rupiah sebenarnya. Wa ayyaku dalam kabiyati wa sahibil qadar al-hakim bi ayyuta ilahi fi manzilihi. Dan sepatutnya orang yang lebih tua dan punya kedudukan kita datangi. Yang lebih tua dan punya kedudukan kita datangi. Jangan ngarepin abang kita ke rumah kita aja ke rumah kita maksudnya itu kan etikanya gitu ya, etikanya abang kita enggak kita ngarepin ke rumah kita yang ke rumah abang kita yang ke kelompok. Jadi jangan bang jangan sebelum nanti abang kalau saya ya jangan begitu jangan. Etikanya itu etikanya yang udah kayak tua. Etikanya boleh jadi guru, etikanya rakyat yang mau memimpin, tak RW, tak RT, lalu itu etika. Yang lebih rendah yang atas. Tetapi akan menjadi akhlak yang agung, begitu yang tua yang muda, begitu yang atas yang bawah. Itu dikatakan akhlak yang agung. Kadang-kadang orang miskin, orang kaya itu adalah perkara biasa. Yang susah makan orang kaya dan orang miskin. Itu yang jalan. Kita kebetulan ada rezeki, kita ke orang miskin. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar kita merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Biar syukurnya ada di tetangga kita yang punya kebutuhan, yang dapurnya udah tembus ke langit. Pojok semua itu yang perlu kita tunjukkan sebetulnya. Jadi kalau etikanya yang muda ke yang tua, yang nggak berkedudukan bukan etikanya. Terus yang terakhir istihbabu salat di nafilah fil bait, disunahkan sembahyang sunnah di rumah. Kan saya ditanya kan Nabi lagi sembahyang sunnah, lagi sembahyang sunnah. Memang beliau katakan ayuhan nas sallu fi buyutikum fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa maktubah. Wahai manusia, kata Rasul, salatlah di rumah kalian. Baik rumah. Sesungguhnya paling afdhalnya sembahyang adalah di rumah. Di rumah kita. Illa maktubah, kecuali salat waktu. Afdhalnya di masjid. Duha di rumah awalnya pada masjid, termasuk bahagian kuliah awalnya di rumah dan masjid. Afdolnya witir tahajud pada setiap